Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Mulyana dari kelompok 1 ingin menjelaskan fasilitas pelabuhan di darat. Pendahuluan, muatan yang diangkut kapal dapat dibedakan menjadi barang umum, general cargo, barang curah, bulk cargo, dan peti kemas, kontainer. Barang umum terdiri dari barang satuan seperti mobil, mesin-mesin, material yang ditempatkan dalam bungkus, koper, karung, atau peti. Barang-barang ini memerlukan perlakuan khusus dalam pengangkutan untuk menghindari kerusakan. Penanganan muatan di pelabuhan dilakukan di terminal. Pengapalan yang disesuaikan dengan jenis muatan yang diangkut. Terminal merupakan tempat untuk pemindahan muatan di antara sistem pengangkutan yang berbeda, yaitu dari angkutan darat ke angkutan laut dan sebaliknya. Masing-masing terminal mempunyai bentuk dan fasilitas berbeda-beda. Nah, seperti ini gambarnya terminal peti kemas dan barang umum. Nah, untuk sini gambar terminal barang umum dan peti kemas pelabuhan Bojonegara, Jawa Barat. Ya, seperti ini. Nah, beberapa dari fasilitas di atas dapat berada dalam satu bangunan, misalnya gudang laut dapat menjadi satu dengan kantor pabean, kantor organisasi, dan perusahaan pelayaran, ruang tenaga kerja, kamar kecil. Nah, terminal barang umum atau general cargo terminal. Fasilitas yang ada dalam terminal barang potongan dapat dilihat dalam gambar 8.3. Nah, ini ya. Oke, penjelasan dari beberapa fasilitas tersebut diberikan sebagai berikut. 1. Apron. Apron adalah halaman di atas dermaga yang terbentang di sisi muka dermaga sampai gudang laut atau lapangan penumpukan terbuka. Yang kedua, gudang laut dan lapangan penumpukan terbuka. Gudang laut disebut juga gudang pabean, gudang lini ke-1, gudang transit. Adalah gudang yang berada di tepi perairan pelabuhan dan hanya dipisahkan dari air laut oleh dermaga pelabuhan. Ya, seperti ini gambarnya. Ini gambar terminal barang umum pelabuhan Tanjung Priok. Nah, kita langsung untuk perhitungannya. Untuk perhitungannya ada ini, rumus luas gudang dan lapangan penumpukan dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ya, ini perhitungannya untuk rumusnya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh 1, pelabuhan umum Gorontalo melayani bongkar muat barang yang dikemas dalam kantong berkargo dengan volume 300.000 ton per tahun. Arus barang yang melalui dermaga sebesar 75% diangkut langsung ke tempat tujuan dan 25% tertahan di pelabuhan. Sebanyak 25% barang yang tertahan tersebut 80% disimpan di gudang, sedangkan 20% disimpan di lapangan penumpukan. Hitung kebutuhan luas gudang dan lapangan penumpukan. Nah, untuk penyelesaiannya dari gambar 85. Nah, gambar 85 ini gambar 85 ya, arusnya ya, volume barang yang 70% angkutan langsung dan 25% tertahan di pelabuhan. Ini 25% dibagi lagi, 20% di lapangan penumpukan dan 20% disimpan di gudang. Untuk penyelesaian luas gudang, ini rumusnya. Ini T2 60.000 itu sama dengan tahun ya. Langsung sini ya. Throughput dikirim langsung
Oh ya, ini harus dari sini nih. Ini kita ngitung dulu persentase kalkulasi dari tonase per tahun. Kita masuk ke sini rumus 460.000 disimpan di gudang. Ini untuk luas gudang, mencari luas gudang ya. Dapat 511. Luas lapangan kita ambil dari sini, disimpan di lapangan T3 15.000 ton. Nah, begini rumusnya. Dengan demikian, kebutuhan luas gudang dan lapangan penumpukan berturut-turut adalah 600 meter persegi pembulatan ke atas dari 511 meter persegi dan 400 meter persegi pembulatan dari atas dari ke atas dari 320 meter persegi. Nah, pengertian gudang digunakan untuk menyimpan barang dalam waktu lama. Nah, ada beberapa hal berikut. Ruang yang tersedia di dermaga biasanya terbatas dan hanya digunakan untuk keperluan bongkar muat dari dan atau kapal. Pengoperasian gudang laut sangat berbeda dengan gudang laut memerlukan gang yang lebih besar untuk penanganan secara cepat barang-barang dengan menggunakan peralatan pengangkut, forklift, atau dan sebagainya. Dari tinjauan ekonomis, pembuatan gudang di dermaga tidak menguntungkan, mengingat konstruksi gudang lebih berat dari gudang laut, sementara kondisi tanah di daerah tersebut kurang baik, sehingga diperlukan fondasi tiang pancang yang mahal. Bangunan pendingin cold storage. Apabila barang yang diperlukan pendinginan di kapal oleh kapal dengan pendinginan dan didistribusikan ke daerah tujuan dengan kereta api atau truk, maka diperlukan bangunan pendingin cold storage building di dermaga sedemikian sehingga barang-barang beku tersebut dapat dipindahkan dari kapal ke tempat di bangunan cold storage dalam waktu yang sesingkat mungkin sehingga perubahan temperatur yang terjadi sekecil mungkin. Kita masuk ke 5. Fasilitas penanganan barang umum dari kapal. Dari kapal nih. Tuh, kren darat. Kren. Sekiranya 8 kren terapung. Ini gambarnya dengan kren terapung. Floating crane. Nah, dia alat pengangkatan muatan di atas dermaga. Forklift. Terminal barang curah. Muatan curah dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu muatan lepas yang berupa hasil tambang seperti batu bara, biji besi, bauksit, dan hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan sebagainya. Muatan cair yang digunakan dalam kapal tangki seperti minyak bumi, minyak kelapa sawit, bahan kimia cair, dan sebagainya. Ya. 1. Terminal barang tambang. Ini gambarnya. Ya, langsung pemuatan batu bara di tempat penimbunan ke tongkang. Ya, seperti ini. Ini pemuatan batu bara. Oke. Ini gambar pemuatan barang curah. Ya, luasannya ya. Ini bongkar muat dengan kren. Seperti ini simulasinya. Gambarnya jeti untuk membongkar muatan barang batu bara. Terminal minyak. Nah, kita masuk terminal minyak. Terminal minyak sama kayak di atas. Nah, gambar-gambarnya nih. Ini Grand Crane Terminal Peti Kemas Semarang. Forklift, cara kerja forklift. Ini red stacker. Ya, slide loader.
Ini Cedar Karir ya, gambarnya. Nah, fasilitas pada terminal di peti kemas: 1. Dermaga speed 8 2.6 bawah nih dermaga. Apron, grade crane, menara pengawas, dan bagian-bagian penunjang lainnya. Jadi, corner rail. Oke. Apa tadi? Nah, ini tata letak peti kemas di lapangan penumpukan. Seperti ini ya tata letaknya. Ini akses mobil, trailer. Penyimpanan peti kemas di kontainer dengan sistem Cedar Karir. Nih. Ya, susunan peti kemasnya. Nah, kebutuhan untuk kebutuhan luas terminal peti kemas. Luas terminal peti kemas adalah penjumlahan dari luas berikut ini: AT sama APK tambah ACFS tambah APKK dan AFPP. Tapi itu AT itu luas total terminal di peti kemas, APK luas lapangan penumpukan peti kemas dengan luas sekitar 50 sampai 75% dari luas total. ACFS luas container fixation sekitar 10 sampai 30% luas total. APK luas lapangan penumpukan peti kemas kosong sekitar 10 sampai 20% luas total, dan AFPP luas fasilitas jalan masuk, bangunan kantor, tempat parkir dan sebagainya sekitar 5 sampai 15% luas total. Nah, untuk luas penampang penumpukan peti kemas di rumus seperti ini ya. Gimana T arus peti kemas per tahun. Dan AT luas lapangan penumpukan peti kemas. Nah, dwelling time jumlah hari rata peti kemas tersimpan. Luasan yang diperlukan untuk 1 PS broken storage, luasan yang hilang karena adanya jalan atau jarak antar peti kemas di lapangan penumpukan yang tergantung pada sistem penanganan peti kemas, nilainya sekitar 25 sampai 50%. Nah, ini untuk luasan diperlukan T. Pelatan dan metode penanganan. Trailer tinggi atau jumlah penumpukan 1, PK 20 feet 60, PK 40 feet 45. Luasan yang diperlukan ya. Saddler ya, ini tabelnya. 1 tumpuk 30 meter per te, 2 tumpuk 15 meter per te, 3 tumpuk 10 meter persegi per te. Rubber Redger sama ini tabelnya. Nah, kinerja peralatan penanganan peti kemas. Nah, seperti ini. Kapasitas terpasang peralatan adalah kemampuan peralatan untuk menangani kegiatan bongkar muat peti kemas baik dari atau ke kapal maupun penyusunan peti kemas di lapangan penumpukan. 1. Quantity crane, variabel yang berpengaruh di dalam penentukan kapasitas quantity crane gauge. Ya, ini jumlah quantity crane ya, satuannya ini ya, variabel. Nah, untuk mengetahui kinerja peralatan bongkar muat barang atau peti, kita bisa lihat rincian waktu GC membongkar peti kemas adalah sebagai berikut: mengunci peti kemas di kapal 10 detik, mengangkat peti kemas dari kapal 25 detik, menggeser peti kemas dari kapal ke traktor trailer 30 detik, menurunkan peti kemas ke atas traktor trailer 10 detik, melepaskan kunci di atas traktor 10 detik. Nah, kita jumlahkan itu semuanya, cycle time-nya 80 detik. Membalikan posisi speeder ke atas peti kemas di dalam kapal 60 detik. Total semuanya 140 detik. Produktivitas GC dibagi V 3.600 dibagi 105 dengan 24 box per GC per jam. Nah, seperti itu ya.
Contohnya, diketahui lapangan penumpukan luas 7,77 hektar, kapasitas 194.250 TS per tahun. Peralatan yang digunakan ya Koi Gentry Crane jumlah 4 unit, kecepatan pelayanan 24 blok per jam per GC, waktu kerja 7.200 jam per tahun. Untuk B, Rubber Red Gentry R3 8 unit, kecepatan pelayanan 7 blok per jam per R3, waktu kerja 7.200 jam per tahun. Produktivitas hari kerja 355 hari, jam kerja 24 jam, jumlah gang kerja 2 gang. Penyelesaiannya ini rumusnya seperti di atas. Untuk mencari luasannya, untuk kapasitas peralatannya TC per GC sama dengan 24 kali 7.200 ding. Nah ini ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.